Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini proyek yang kami buat adalah pemanfaatan kulit jeruk sebagai cairan ekoenzim. Di kelompok 6 sendiri terdiri dari saya sendiri, Muhammad Alfan, ada Rifda Dwi Oktaviana, dan Izatunisa Umniyati. Di presentasi kali ini kami akan membuat 5 bagian. Pertama ada pendahuluan, kedua ada time schedule, ketiga ada metode dan proses, keempat ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Masuk yang pertama ada pendahuluan. Tujuan pembuatan proyek ini yang pertama memberikan pengetahuan bagaimana penggunaan sampah organik sebagai cairan ekoenzim di kehidupan sehari-hari. Kedua, untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan cairan ekoenzim. Ketiga, untuk memanfaatkan sampah kulit buah jeruk sebagai cairan serbaguna kebutuhan rumah tangga. Berikut ada penjelasan tentang ekoenzim. Ekoenzim sendiri adalah cairan serbaguna yang ramah lingkungan dan dihasilkan dari fermentasi sampah organik seperti buah dan sayuran. Dalam Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat volume 1 nomor 1 tahun 2021 disebutkan, jenis sampah organik yang dapat diolah menjadi ekoenzim adalah sayur atau buah yang mentah. Hampir semua buah dapat dijadikan sebagai bahan untuk membuat ekoenzim, seperti jeruk, apel, pisang, paya, dan sebagainya. Pada proyek kelompok kami ini, kami hanya memfokuskan untuk membuat ekoenzim saja menggunakan bahan dasar kulit jeruk. Dengan dibuatnya proyek ini, kami berharap dapat menjadi upaya untuk menanggulangi sampah, khususnya sampah organik yang masih dapat dimanfaatkan sebagai hal yang bermanfaat untuk keperluan rumah tangga. Berikut ada gancar. Gancar ini akan disampaikan atau dipresentasikan oleh teman saya. Silakan. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada Gancar. Gancar pada proyek kali ini, kita dari bulan Maret sampai bulan Mei. Yang pertama ada tahap perencanaan, yaitu pembentukan tim, penentuan ide proyek, pembagian job desk, pembuatan proposal, pengajuan proposal, dan evaluasi, dan revisi proposal. Pada bulan April, kami melakukan pembelian alat dan bahan, pembuatan ekoenzim, penyimpanan dan pemantauan ekoenzim, kemudian dokumentasi pembuatan ekoenzim, pengemasan ekoenzim, dan pembuatan desain label. Kemudian pada bulan Mei adalah tahap hasil, yaitu cek hasil fermentasi ekoenzim, pemasangan label pada kemasan ekoenzim, pembuatan laporan, pembuatan PPT, pembuatan video, dan presentasi hasil proyek. Selanjutnya ada proses. Alat dan bahannya botol, panci, sendok, dan gunting. Bahan yang digunakan itu jeruk, gula merah, dan air. Langkah-langkahnya yang pertama membersihkan wadah dari sisa sabun atau bahan kimia wadah yang digunakan memiliki tutup bermulut lebar. Bisa besar atau kecil, berbahan plastik, tidak bermulut sempit karena rentan meledak, dan tidak berwadah kaca karena rentan pecah. Kedua, ukur volume wadah. Ketiga, masukkan air bersih sebanyak 60% dari volume wadah. Yang keempat, masukkan gula sesuai takaran, yaitu 10% dari berat air. Yang kelima, masukkan potongan sisa kulit jeruk sebesar 30% dari berat air, lalu diaduk rata. Yang keenam, tutup rapat dan beri label tanggal pembuatan dan tanggal panen. Langkah ketujuh, selama 1 minggu pertama, buka tutup wadah 1 kali setiap hari untuk membuang gas, dan pastikan ingat membuka tutup wadah karena dapat meledak jika tidak dibuka tutup wadahnya. Langkah ke-8, aduk pada hari ke-7, hari ke-30, dan hari ke-90. Proses pada minggu pertama, yaitu tidak ada perubahan. Pada hari kedua dan ketiga, banyak buih-buih di atas permukaan ekoenzim yang menandakan ekoenzim menghasilkan gas. Pada hari ke-4 sampai ke-7, terjadi pertumbuhan jamur putih di permukaan ekoenzim. Pada minggu kedua, mengeluarkan bau asam dari cairan ekoenzim yang merupakan bau asam asetat. Minggu ketiga, warna menjadi ungu kecoklatan sedikit keruh, jamur menutupi seluruh permukaan bagian atas 14 ekoenzim. Minggu keempat dan kelima, tidak ada perubahan bau menyengat pada ekoenzim, warna masih sama seperti minggu itu. Pada minggu kelima, warna ekoenzim menjadi lebih gelap daripada minggu sebelumnya.
ada label dan stiker. Label nama produk, pemasangan label atau stiker cukup penting walaupun tidak untuk dijual. Pemasangan label ini berfungsi untuk menginformasikan detail komposisi bahan ekoenzim yang tidak memiliki masa kadaluarsa dan cara penggunaan cairan ekoenzim. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rika. Baik, terima kasih Iza. Selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan. Di hasil dan pembahasan ini ada parameter pengukuran. Yang pertama ada proses fermentasi, yaitu selama fermentasi glukosa diuraikan sehingga menghasilkan asam pirufat. Asam pirufat mengalami penguraian pada kondisi anaerob oleh pirufat dekarbosilase menjadi asetaldehid. Asetaldehid diubah menjadi etanol dan karbon dioksida oleh alkohol dehidrogenase. Kemudian bakteri Acetobakteri merubah alkohol menjadi asetaldehid dan air. Yang selanjutnya asetaldehid diubah menjadi asam asetat. Kemudian ada pertumbuhan jamur. Pada penelitian Aulia dan Handayani pada tahun 2022, ekoenzim dari substrat bermacam-macam kulit jeruk ditemukan satu jenis isolat cendawan atau jamur dengan berbagai morfologi karakteristik yang berbeda. Fermentasi ekoenzim dari substrat bahan organik kulit jeruk termasuk kelompok hamir. Hamir adalah mikroorganisme dari golongan fungi termasuk uniseluler, biasanya hidup sebagai parasit maupun saprofit. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan untuk manfaat cairan ekoenzim. Beberapa manfaat dari cairan ekoenzim salah satunya adalah untuk membersihkan kloset atau saluran air, untuk mencuci piring dan membersihkan lantai, membersihkan furnitur, kemudian membersihkan permukaan dapur, membersihkan kaca, membersihkan sayur, dan buah dari pestisida. Kemudian efek terhadap lingkungannya adalah biodegradabilitas, kemudian pengurangan pencemaran, kemudian mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya, peningkatan kualitas tanah, dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Selanjutnya untuk umur simpan ekoenzim itu sendiri tidak memiliki batas waktu, baik digunakan karena jika disimpan lebih lama lebih baik hasil yang didapatkan dari ekoenzim itu sendiri. Kemudian di sini ada video proses pembuatan. Boleh dilihatin Alvan videonya? Baik, Oke, berikut adalah video pembuatan ekoenzim. Ya, nge-lag. Ulang. Sumpah burik tuh. Settingannya burik tuh.